Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke materi inti ya, Bapak Ibu. Sekarang ini sebenarnya seperti yang diutarakan oleh Pak Wayan tadi, bahwa ini sekedar kita refreshment, kita belajar bersama ya, Bapak Ibu. Siapa tahu dengan hal-hal yang kita sampaikan bersama ini nanti ada link-link atau yang bisa kita matchkan seperti program Direktorat Jenderal Vokasi link and match ya. Jadi link and match itu bukan hanya untuk siswa tapi ya semoga saja bisa untuk semuanya, baik Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas ataupun satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Oke, bab 1 ya Bapak Ibu, langsung nanti kita sampaikan urgensinya sebenarnya apa sih PBD, perencanaan berbasis data. Terus nanti ada pengenalan rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan. Nah, artinya rapor pendidikan ini adalah satu-satunya sumber ya, dasar perencanaan yang akan satuan pendidikan laksanakan baik RKT maupun RKAS. Nah, karena jadi satu-satunya sumber, maka ini sangat penting untuk mengetahui apa-apa sih sebenarnya yang ada di rapor pendidikan. Terus yang bab 3 nanti kita akan belajar bersama tahapan perencanaan berbasis data. Yang terakhir nanti akan ada monitoring dan evaluasi ya Bapak Ibu. Namun tidak semua, artinya dari Direktorat Jenderal Vokasi nanti hanya mensampel dari beberapa satuan pendidikan yang akan dimonef atau dimonitoring dan evaluasi. Nah, terus urgensinya apa sih sebenarnya? Tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Wayan lewat AN dan sulinggarnya bahwa tentu saja adalah untuk mencapai visi pendidikan Indonesia. Apa yang mau dicapai, ya kan? Terus krisis pembelajaran, seperti yang Bapak Ibu ketahui dengan istilahnya sekarang itu the lost generation ya Bapak Ibu. The lost generation itu adalah generasi yang hilang ketika terjadi COVID. Itu banyak sekali istilahnya semacam gap ya Bapak Ibu, bahwa pembelajaran ke anak-anak ini berbeda rasanya seperti ketika belum terjadi krisis COVID-19 ya Bapak Ibu. Iya. Ya, terus Merdeka Belajar sebagai solusi transformasi, terus nanti nah kriteria transformasi pendidikan dan peran perencanaan berbasis data. Dan yang paling penting adalah langkah utamanya itu seperti apa. Saya akan lebih cepat. Ini tadi sudah disampaikan. Jadi nanti saya akan menyampaikan mungkin apa yang belum disampaikan aja ya Bapak Ibu. Seperti yang ini mungkin Bapak Ibu sudah jelas bahwa memang visi pendidikan Indonesia adalah mau tidak suka adalah penguatan profil pelajar Pancasila yang isinya ya ini. Ya Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sampai dengan kreatif. Ya, saya ingin menitik beratkan yang kreatif ini ya Bapak Ibu, karena kita kan di SMK ranahnya. Jadi pelajar yang kreatif itu mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah ini gampang diucapkan tapi susah dilaksanakan ya Bapak Ibu. Terutama ini orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Ini adalah tingkatan ya, hierarkinya ya. Ketika nanti ada sesuatu yang orisinil ya diharapkan bermakna. Setelah bermakna ada manfaat dan bisa berdampak mulai dari lingkungan terkecil ya. Nah ini namun memang ketika krisis pembelajaran ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa kualitas hasil belajar ini masih menjadi tantangan. Nah, ini dibuktikan dengan 1 dari 2 peserta didik itu belum mencapai kompetensi minimum literasi. Lebih parahnya lagi, 2 dari 3 peserta didik itu belum mencapai kompetensi minimum numerasi. Ya. Ini ditambah lagi ini yang baru benar-benar viral atau viral ya Bapak Ibu, bahwa
masalah perundungan dan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Ini sangat menjadi concern dari Kemendikbud ya Bapak Ibu ya. Bahwa menurut data 24,4% peserta didik itu berpotensi mengalami insiden perundungan ya kan. Dan bahwa bahkan 22,4 itu pernah ya kan, menurut survei itu pernah mengalami ya kekerasan seksual atau bahkan perundungan ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebijakan Merdeka Belajar itu menjadi solusi untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia untuk memulihkan krisis pembelajaran, di mana fokus dari pendidikan berkualitas itu adalah fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter. Nah, ini yang memang harus sangat-sangat dikuatkan. Karakter ini ya Bapak Ibu ya. Terus bagi seluruh rakyat Indonesia memastikan bahwa memang kelompok-kelompok yang sulit mendapatkan akses pendidikan itu terbantu. Ya kan, mungkin mulai dari yang desa-desa terpencil dan lain sebagainya. Sehingga intervensi asimetris ini berfokus pada penguatan kelompok yang sulit mendapatkan akses ya. Ini tidak usah saya bahas bahwa mulai episode Merdeka Belajar dari MP1 sampai MP12 ya. Bapak Ibu, ini satu dengan yang lainnya itu saling terkait ya kan. Kalau masalah program ini nanti setelah 2024 tetap dilaksanakan atau enggak nanti itu perkara lain ya. Yang penting kita fokus dulu ke kebijakan Merdeka Belajar yang telah diluncurkan dan dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, bagaimana sih kita sebenarnya mencari tahu bahwa sudah terjadi transformasi satuan pendidikan? Artinya apa? Transformasi ini bukan lagi urbanisasi atau pergeseran dari kalau dari desa ke kota ya kalau kependudukan, tapi bukan hanya pindah tapi bertransform ya, berpindah dan mengembangkan dirinya, meluaskan jangkauan tangannya ya kan. Itu satuan pendidikan seperti apa sih yang sebenarnya bisa dikatakan sudah mengalami transformasi ya kan Bapak Ibu. Nah, indikatornya itu adalah ketika satuan pendidikan itu berpihak kepada tumbuh kembang murid. Nah, ini yang dari awal harus dipahami bersama. Tumbuh kembang murid itu tidak akan sama antara murid satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya ada di sekolah itu ada 200 peserta didik, kita tidak akan mungkin mengejar 200 orang itu pada level yang sama. Nah, bagaimana keberpihakan kita kepada tumbuh kembang murid atau peserta didik ini? Nah, salah satu caranya seperti yang Bapak Ibu ketahui, jelas ada yang namanya seleksi, ya kan? Minat dan bakat misalnya gitu. Atau dari awal memang ketika penerimaan PPDB peserta didik, ya memang peserta didik yang memiliki minat atau passion atau bakat di bidang itu, itulah yang difokuskan ke masing-masing ya Bapak Ibu. Terus ada kemitraan dengan orang tua atau wali, ya ini juga menjadi concern. Artinya ya selama ini kan wali itu dirasa hanya kayak menitipkan anaknya sekolah ya kan, atau istilahnya dititipkan di sekolah ya kan, tanpa mengetahui apa sih program-program yang mungkin disampaikan oleh sekolah ya kan, apa sih nanti yang akan dilakukan peserta didik itu ketika sudah lulus ya kan. Nah, ini juga menjadi perhatian. Jadi nanti ketika PPDB pun sudah akan diketahui anak ini nanti pengennya itu mau bekerja, melanjutkan atau berwira swasta, BMW ya. Kerja, melanjutkan bekerja, melanjutkan kuliah atau berwira swasta.
Nah, ini juga harus disaring dari awal supaya nanti Bapak Ibu guru selaku fasilitator, selaku guru di sekolah, satuan pendidikan bisa membuat metode-metode pembelajaran yang tepat untuk anak yang memang dia itu nanti mau melanjutkan, dia itu nanti mau bekerja, dia itu nanti mau berwirausaha. Jadi tidak disamakan ya Bapak Ibu. Nah, terus satuan pendidikan itu mengembangkan budaya refleksi berbasis data seperti yang akan kita laksanakan, dan mungkin Bapak Ibu tahun kemarin sebenarnya sudah melaksanakannya, tapi merefleksikan sebuah budaya berbasis data. Artinya apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita kerjakan, tidak hanya berbasis kira-kira angan-angan atau cita-cita, ya, tapi tidak berbasis keinginan terutama. Jadi ketika mengembangkan kegiatan, rencana kegiatan, menerapkan rencana anggaran, tidak asal berbasis keinginan, tapi berbasis data. Nah, ujung-ujungnya kan nanti satuan pendidikan itu berhasil menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Ini yang menjadi poin penting juga, bahwa ada Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa ada yang namanya gerakan sekolah menyenangkan. Nah, artinya apa? Sebenarnya kan tujuannya supaya anak atau murid serta didik kita itu merasa senang di sekolah, betah, ya kan, tidak mau pulang bahkan kalau perlu ya. Jadi kayak rumahnya yang kedua lah setelah rumahnya. Nah, terus ada lagi ini yang sesuai dan menjadi temuan di rapor pendidikan di banyak sekolahan atau satuan pendidikan, bahwa untuk meningkatkan hasil belajar murid tentu saja terutama kompetensi literasi, numerasi, dan karakter. Nah, transformasinya itu seperti ini ya Bapak Ibu, bahwa dengan perencanaan pengarahan yang tepat melalui perencanaan berbasis data, mulai dari perencanaan dan penganggaran sehingga terjadi transformasi, dan ujung-ujungnya nanti adalah peningkatan mutu pendidik murid dengan karakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi pendidikan Indonesia. Ini ya saya lewati. Nah, seperti yang kita ketahui dan Bapak Ibu sudah laksanakan, bahwa langkah sederhananya itu cuma ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama identifikasi, refleksi, dan benahi. Identifikasi jelas dengan lapor pendidikan. Kalau dulu itu mencari akar masalah, terus setelah itu akar masalahnya sudah ditemukan, sudah ditampilkan di rapor pendidikan, terus Bapak Ibu tinggal menentukan prioritasnya, mana yang nilainya merah, mana yang kuning, mana yang biru, diprioritaskan. Kalau sekarang sudah ditampilkan, bahkan nanti sudah ada rekomendasi benahi yang Bapak Ibu bisa laksanakan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan masing-masing. Selanjutnya melakukan refleksi, baik itu capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan dan daerah masing-masing. Nah, tentu saja ini untuk menentukan akar masalah. Akar masalah ini bukan tidak mungkin nanti tidak ditemukan di rapor pendidikan Bapak Ibu. Artinya kalau memang ada masalah yang tidak muncul di rapor pendidikan dan berdasarkan data yang ada dan itu datanya valid di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing, nah itu bisa Bapak Ibu juga prioritaskan, masukkan ke dalam RKT maupun RKS. Dan langkah yang ketiga adalah jelas melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan maupun anggaran satuan pendidikan melalui BOS, BOP, dan APBD ya. Nah, ini hasil identifikasi refleksi benahi tadi dimasukkan dalam dokumen RKAS ya kan. Untuk kemudian dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah mahir dan sudah ahli lah untuk menyusun dokumen-dokumen ini. Yang penting nanti Bapak Ibu perhatikanlah RKJM, RKT, ya, rencana jangka menengah dan rencana tahunan.
Supaya apa? Antara satu dengan kegiatan yang lainnya tidak saling tumpang tindih ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada prioritasnya. Ketika ada RKJM-nya menengahnya ini ya, setelah ini tercapai itu berarti proses selanjutnya ketika kita mau naik level adalah ini ya. Artinya tidak terjadi kegiatan yang berulang-ulang setiap tahunnya. Itu mungkin dari saya urgensinya sebenarnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu bab 1 ya Bapak Ibu. Nah, ada yang mungkin mau disampaikan Bapak Ibu? Kita sebenarnya ada waktu break istirahat ya Bapak Ibu, tapi saya tawarkan ke Bapak Ibu semuanya, kita mau istirahat dulu atau kita lanjut ke bab 2 ya, nanti inti-intinya saja. Pak. Jam 12 ini mungkin teman-teman pada mengasuh rehat. Ya, tawarkan Bapak Ibu semua aja. Ya, saya tawarkan kalau kita mau rehat berarti kita rehat 1 jam atau setengah jam, nanti kita masuk lagi untuk materi selanjutnya gitu. Karena ini udah jam 12 ya Pak ya. Jam 12 kurang berapa ini? Kurang 13 menit Pak. 13 menit ya. Nah. Yeah. Saya derek aja karena kami memfasilitasi Bapak Ibu. Kita ikut. Gimana Pak Wayan Dharma Yasir penapi niki. Nggih, siap mendem Pak Wayan. Nggih, teman-teman yang lain penapi niki. Apakah istirahat dulu apa langsung? Kalau langsung nanti kita nggak masuk lagi setelah break. Kalau break nanti kita break. Jadi kita nanti. Gimana kalau kira-kira lagi berapa menit Pak? Pak Suwandiko. Kira berapa menit lagi? Maunya berapa menit? Setengah jam kan? Setengah jam ya? Setengah jam boleh lah. Oke, kalau gitu lanjut aja setengah jam ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut saja Pak, lanjut saja. Deal ya Pak Dwika Adidana. Lanjut saja Pak, lagi setengah jam. Oke, berarti biar nggak masuk lagi. Mohon maaf ini mengganggu waktu istirahatnya ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu semua berkenan. Nopo Pak, nggih. Iya, wah asik ini. Ada mboten nopo-noponya. Itu kalau bahasa Balinya apa Pak? Mboten nopo-nopo. Tidak apa-apa. Sing kenapa-napa Pak. Oh, sing kenapa-napa. Sing kenapa-napa nggih. Sing kengken Pak, sing kengken. Sing kengken nggih. Nggih. Oke, Bapak Ibu. Saya izinkan saya share screen lagi ya Bapak Ibu ya. Oke. Nanti mohon saya diperingatkan ya Pak Wayan kalau sudah 30 menit. Siap Pak, siap. Ya, kita alhamdulillah sudah masuk bab 2. Jadi kita itu kayak kereta cepat di Jepang ya Pak Wayan. Shinkansen. Wush ini. Jogja Jakarta cuma 3 jam. Oke. Bapak Ibu, kita sudah masuk ke bab 2 ya, pengenalan rapor pendidikan melalui sebagai dasar perencanaan berbasis dasar. Oke, ini tadi dasar hukumnya, tidak usah saya baca satu-satu, mulai dari PP nomor 57 tahun 2021, tentu saja tentang standar nasional pendidikan. Terus ada Permendikbud nomor 09 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap PAUD Dasmen ya Bapak Ibu ya. Pasalnya ini nanti, nah sebelum kita samakan pemahamannya bahwa ada perbedaan antara rapor pendidikan, plafon dan plafon pendidikan. Kalau kita bicara tentang profil pendidikan, maka itu adalah isinya laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari evaluasi pendidikan. Yang nanti tentu saja akan digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan
untuk menetapkan rapor pendidikan. Nah, sedangkan rapor pendidikan itu yang nanti menjadi dasar itu adalah indikator. Ya, terpilihnya itu dari profil pendidikan dari masing-masing satuan pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemendikbudristek ya, yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan. Memang rapor pendidikan ini diperoleh dari perbandingan nilai indikator antar tahun yang nanti kita lihat nanti tentu saja yang mulai tahun 2023. Nah, kalau platformnya itu adalah aplikasi ya atau tempatnya yang berbasis web yang menampilkan informasi profil pendidikan. Nah, kita ulangi lagi ya supaya lebih mahir ya nanti. Bapak juga sebenarnya sudah tahu bahwa struktur profil pendidikan dasar dan menengah itu terdiri 3 area, mulai dari output, proses, dan input. Dan memiliki 5 dimensi, mulai dari mutu dan relevansi hasil belajar sampai dengan kompetensi dan kinerja PTK. Dan memiliki indikator dari level 1 sampai level 2, ya kan? Nah, sedangkan dimensi mutu dan relevansi hasil belajar itu disebut dimensi A. Kalau dimensi kompetensi dan kinerja PTK itu dimensi C yang memiliki level 1, 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita masuk ke dalam lagi bahwa di area output ini Bapak Ibu sudah tahu bahwa output itu ada di sini ya Bapak Ibu, ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi ya kan, dan pemerataan pendidikan yang bermutu. Nah, ini sebagai catatan bahwa yang kita blok dulu itu ada di level daerah dan satuan pendidikan. Sedangkan yang pink atau merah muda ini hanya ada di level daerah. Jadi nanti Bapak Ibu tidak akan menemui yang ini. Ya, terus dimensi B ini ya kan mulai dari kualitas pembelajaran sampai dengan kesenjangan fasilitas literasi Satpem. Nah, tapi ini akan ditemui di level daerah. Dan yang penting itu adalah yang tentu saja program yang telah dicanangkan Direktorat Jenderal Vokasi bahwa di dimensi ini di dimensi mutu dan relevansi pembelajaran ini ada yang namanya link and match dengan dunia kerja. Ini adalah besaran program yang dari dulu mulai dicanangkan, digembur-gemburkan ketika Direktorat Jenderal Vokasi masih dipimpin oleh Pak Wigan Sakarinto ya. Link and match, bahkan beliau itu sampai menambahkan itu link and super match ya. Jadi karena sangat-sangat urgent program ini memang yang menjadi kekuatan dari SMK yang membedakan dengan SMA ataupun sekolah yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Terus ini inputnya ya kan. Tentu saja ya yang menjadi titik beratnya adalah program dan kebijakan sekolah ya di sini. Nah, memang ada penambahan indikator prioritas yang ditampilkan bahwa dalam ringkasan satuan pendidikan vokasi itu memang yang baru ada indikator A.4 dan D.17 yang memang mempunyai relevansi tinggi untuk peningkatan kualitas pembelajaran di jenjang vokasi, yaitu penyerapan lulusan, link and match ya tadi sudah saya sampaikan. Selain link and match itu adalah ada penyerapan lulusan. Artinya apa? Penyerapan lulusan itu seperti yang saya utarakan tadi bahwa ada B, M, dan W ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya adalah sebenarnya berapa persen sih dari peserta didik di satu satuan pendidikan itu yang bekerja? Berapa persen sih yang mau melanjutkan? Berapa persen sih yang mau berwira swasta? Nah, itu yang di titik merah ini ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini adalah indikator prioritas dan akar masalah di Dasmen terutama ya Bapak Ibu. Seperti yang telah kita bahas bersama, tadi Pak Wayan juga sudah menyinggung bahwa memang rata-rata kemampuan literasi dan kemampuan numerasi itu memang ditemukan beberapa sekolah atau banyak yang nilainya itu ada di warna merah atau kuning ya Bapak Ibu ya. Ya ada yang hijau tapi rata-rata ya Bapak Ibu, tidak semuanya. Ini tidak usah saya bahas ya. Ini akun belajar.id saya lewati ya Bapak Ibu karena sudah punya semuanya dan sudah bisa. Terus saya akan lampir ini. Bentar saya cari dulu Bapak Ibu. Aktivasi akun belajar.id tidak usah ya. Sudah semuanya. Saya akan cepat aja. Seperti yang telah Bapak Ibu ketahui bahwa akun belajar.id itu Bapak Ibu sudah semua punya semua, tapi saya infokan bagi yang belum tahu bahwa sekarang itu dibatasi ya Bapak Ibu. Kalau dulu itu kapasitasnya itu unlimited, terutama di Google Drive-nya. Sekarang sudah kembali lagi ke seperti akun Gmail biasa ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang lebih harus berbayar ya Bapak Ibu ya. Seperti ini mungkin saya kan ini merekam itu untuk akun-akun yang tidak di-upgrade itu tidak bisa. Tapi kalau yang sudah di-upgrade itu sudah bisa kalau di Google Meet-nya. Kalau di Drive-nya yaitu pembedanya itu tadi. Nah, ini kalau panduan akses di platform Bapak Ibu jelas sudah bisa ya kan. Cuma ini yang tahun 2002 ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti akan ada nilai ya kan, ini seperti misalnya ini ada kemampuan literasi 70% di bawah kompetensi minimum ya kan. Nah, terus ada kemampuan numerasi dan karakter. Jadi 3 ini yang menjadi titik ya. Karakter, literasi, numerasi. Nah, namun pembedanya nanti Bapak Ibu bisa melihat di capaiannya. Di sini terlihat ada bunyi capaian turun 3,2% dari tahun 2021. Ini capaian naik 4% dari tahun 2021 ya. Artinya kalau kita bicara prioritas, nanti yang akan menjadi prioritas adalah yang turun capaiannya terlebih dulu. Artinya meskipun ini jadi prioritas ya, tapi dua-dua ini karena ini masih merah. Ini hanya simulasi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pasti sudah banyak yang sudah mendownload, bahkan saya kan sudah mendownload semua rapor pendidikannya. Nah, dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa rata-rata ini 70% ya kan sampai dengan 40% di bawah kompetensi minimum. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Salah satu prioritasnya, cara melihatnya adalah dari langkah-langkah ini. Yang pertama 3 itu jelas, lihat nama indikatornya. Indikatornya itu apa? Kalau ini ya kemampuan literasi, kalau yang mungkin yang sebenarnya kemampuan numerasi, terus karakter, dan lain sebagainya. Kalau merah ya jelas jadi prioritas. Terus langkah selanjutnya, nomor 4, lihat hasil capaian dari indikator. Hasilnya seperti apa? Kok bahkan ada yang 90%, ada yang 70%, ya kan? Ada yang 50, ada yang 40.
Nah, itu yang menjadikan, jadi ini hierarkinya seperti ini Bapak Ibu. Lihat dulu indikatornya, lihat dulu hasil capaian dan dari indikator, lihat hasil perubahan dan capaian tahun yang lalu tadi ya Bapak Ibu. Kalau itu turun berarti itu harus menjadi prioritas karena tahun lalu itu lebih baik gitu. Meskipun sama-sama merah warnanya, tapi kalau itu naik itu berarti harus ada yang menjadi prioritas yang turun dulu. Nomor 6, arti capaian saya, yaitu arti capaian untuk melihat hasil capaian yang lebih rinci, Bapak Ibu bisa mengklik di situ nanti. Nah, ketika diklik nanti Bapak Ibu akan muncul ini ya, ada istilahnya ada detailnya nanti. Presentasi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, mengevaluasi beragam jenis teks, ya kan, informasi dan teks fiksi. Itu secara gamblangnya, cuma seperti yang kita ketahui bahwa literasi yang sekarang sedang digalakkan adalah literasi digital ya Bapak Ibu. Bahwa kita tahu bersama bahwa anak-anak kita, peserta didik kita itu sekarang sudah ahli dalam memegang gadget atau Android ya. Tidak perlu kita kasih tahu, mereka itu malah lebih ahli dari Bapak Ibu guru, dari saya, dari kita semua ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu mencanangkan sebuah kegiatan literasi, pastikan itu menyinggung tentang literasi digital. Baik itu kemampuan teks sastra, informasi maupun menemukan teks itu gimana caranya dibuat sebuah kegiatan yang berliterasi digital. Kalaupun tidak harus meninggalkan yang literasi manual ya Bapak Ibu ya. Jadi ini pembanding ya kan, nomor setelah tadi 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, indikatornya lagi adalah dibandingkan dengan satuan pendidikan yang lain. Ya kan? Dari peringkat menengah atas sampai peringkat menengah bawah. Di mana letak capaian satuan pendidikan dari provinsi dan nasional. Ya, tahun lalu udah. Ya, tahun sekarang menjadi sama tetepan. Jadi kalau peringkatnya itu naik dari satuan pendidikan yang lain, yaitu bisa menjadi prioritas yang kesekian. Terus nomor 8 langkahnya selanjutnya adalah mempelajari akar masalah untuk melihat akar masalah dari tiap indikator. Ya, kalau dibandingkan tahun 2021 misalnya kemampuan numerasi sebuah satuan pendidikan itu mengalami peningkatan yang paling signifikan ya. Dari seluruh capaian itu, iklim kebinekaan dan iklim keamanan sekolah menjadi indikator dengan pencapaian terbaik ya. Tapi ternyata kok kemampuan literasi yang dengan pencapaian terendah salah satunya itu disebabkan oleh rendahnya kualitas pembelajaran. Jadi upaya untuk membenahinya seperti apa ya kan? Karena kita ngomong kualitas pembelajaran berarti kita tentu saja tidak lepas dari PTK-nya ya, pendidik dan tenaga kependidikannya. Berarti untuk membenahinya ini disarankan ya, itu untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dan kebijakan menunjang pengelolaan kelas ya. Ini contoh ketika di sebuah SMA itu mengalami peningkatan numerasi yang signifikan ya kan, tapi kemampuan literasinya tidak pada titik yang terendah itu. Nah ini adalah halaman akar masalah. Jadi di mana halaman tersebut dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi capaian atau hasil indikator prioritas. Ya, tentu saja ketika
Bapak Ibu kita berbicara tentang kemampuan literasi satuan pendidikan, maka di situ pasti akan ada kualitas pembelajaran. Akan ada refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ada kepemimpinan instruksional. Nah, di situ mana yang nilainya kira-kira merah. Nah, ternyata ini yang merah memang di kualitas pembelajaran. Jadi saya ngomong di satuan pendidikan ini ya, ini hanya contoh implementasi penerapan akar masalah, mencari solusi, dan mencari mana yang menjadi prioritas dan mana yang lebih harus diutamakan. Nah, terus yang ke-9 adalah indikator level 2 yang perlu ditingkatkan. Nah, setelah tadi indikator level 1-nya, kita membaca berapa sih kompetensi indikator yang perlu ditingkatkan. Ternyata kok kompetensi membaca teks informasi itu 20 dari 10. Ya kan? Kemampuan membaca teks sastra itu 40 dari 100, mohon maaf, 20 dari 100 dan 40 dari 100. Nah, untuk ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan penjelasan yang lebih rinci, di sini ada yang saya kotak merah ini, ada klik detail ya. Sebenarnya detailnya kayak apa sih? Kalau ada kompetensi membaca teks informasi kok 200 dari 100, ya tinggal klik di halaman detailnya itu, nanti akan muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti di situ akan terlihat dan kita akan bisa mempelajari dan menemukan beberapa indikator yang mempengaruhi capaian satuan pendidikan Bapak Ibu semua. Nah, ini detailnya ya. Nanti ketika klik detail, jadi ini juga ada itu. Jadi sebenarnya perencanaan berbasis data yang kali ini itu lebih mempermudah ya Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya terus langkah yang ke-12 adalah indikator lainnya. Jadi kita selain melihat indikator inti yang tadi, kita harus melihat indikator-indikator yang mempengaruhi capaian indikator tersebut. Ya. Jadi di kolom ini nanti bisa diklik, terus nanti ada indikator lainnya. Nah, terus yang langkah ketiganya itu seperti yang tadi, inspirasi dan benahi ya. Ketika Bapak Ibu melihat inspirasi benahi untuk melihat rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan di satuan pendidikan, nah nanti Bapak Ibu akan terlihat apa sih yang mempengaruhi kemampuan literasi satuan pendidikan. Nah, dan di sini sudah diwujudkan dalam sebuah kalimat dalam kegiatan. Jadi ada di langkah 14 itu ada lihat rekomendasi langkah atau inspirasi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas satuan pendidikan. Ya kan? Misalnya, berarti ketika ngomong kompetensi membaca teks informasi, berarti kemampuan untuk memahami teks informasi berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara menyeluruh itu harus dikuatkan dengan kegiatan. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan itu adalah ini disebutkan langsung peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi. Ya. Ada beberapa langkah konkret yang di sini. Artinya kalau Bapak Ibu, tapi saya yakin sudah ada bayangan semua. Jadi ada salah satu satuan pendidikan yang melaksanakan kegiatan, ya kan, untuk menguatkan kemampuan kompetensi membaca teks informasi ini dengan melaksanakan beberapa kegiatan. Itu disajikan di kotak-kotak inspirasi ini Bapak Ibu. Jadi ini bisa diadopsi, bisa ditiru, bahkan kalau saya sarankan bisa dikembangkan, tidak harus sama dengan apa yang dilakukan oleh satuan pendidikan ini. Ada inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3. Dan yang
menjadi poin dan tidak kalah penting lagi di sini sekarang ada menu lihat di Merdeka Belajar. Jadi mungkin tahun lalu Bapak Ibu ada survei, bahkan ada semacam pendataan berapa persen sih Bapak Ibu guru yang sudah mengakses Merdeka Belajar platform ya, platform Merdeka Belajar. Dan kalau saya ngomong ini logonya kan ini jelas ya, ini Bapak Ibu PMM, platform Merdeka Mengajar. Ya di situ sebenarnya setiap tahun itu akan ada rekap datanya Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu guru yang sudah mengakses, sudah menginstal, ya kan, sudah membaca materi di platform Merdeka Mengajar, sudah melihat video, ya kan, sudah mengikuti diklat, sudah mengikuti diklat di PMM tapi belum menyelesaikannya, ya kan, sudah mengikuti banyak diklat tapi terkendala di aksi nyata misalnya, itu ada datanya semua. Dan kalau tidak salah tahun lalu di Bali itu ditampilkan bahkan oleh dinas pendidikannya, dan istilahnya di-push, dikejar, ayo siapa yang belum, dan disebutkan mana yang belum, mana yang prestasi yang paling banyak ikut diklat di platform Merdeka Mengajar, mana yang banyak akses, mana yang belum sama sekali. Dan itu semua akan terlinkkan di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu melihat semua, mulai dari ada inspirasi 1, 2, 3, 4, 5 ya kan, Bapak Ibu boleh memilih inspirasi benahi yang diinginkan. Bebas ya, untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Jadi ini semacam kayak sebenarnya rapor pendidikan ini adalah semacam guidance ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mau melaksanakan peningkatan ini, itu wujud kegiatannya seperti ini kalau di sekolah A, seperti itu kalau di sekolah B, seperti itu kalau di sekolah C, dan seterusnya. Nah, apakah kegiatan seperti itu yang disampaikan di aplikasi Merdeka Mengajar ya, diinspirasi di rapor pendidikan itu bisa diterapkan di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing? Nah, itu Bapak Ibu yang harus menilainya. Kalau tidak bisa, tapi saya tetap ingin melaksanakan kegiatan seperti di kegiatan inspirasi 1 misalnya gitu. Kalau tidak bisa, ya gimana caranya supaya bisa? Ya, Bapak Ibu harus memodifikasi sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Ya, kebutuhan di mana Bapak Ibu mau melaksanakan itu. Kebutuhannya ya kita harus lihat dari berbagai sisi, baik dari kebutuhan peserta didik, kebutuhan sekolah, kebutuhan Pemda, daerah, dan lain sebagainya. Ya, ini yang saya utarakan tadi ya, lihat di Merdeka Mengajar ya. Nanti akan ada wujud-wujud kegiatannya. Nah, kalau ini adalah salah satu kegiatan indikasi dan benahi yang dilakukan secara daring untuk memenuhi ya kan, merencanakan ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan laporan terkait dengan hasil capaian pendidikan dan rekomendasi secara terperinci, Bapak Ibu bisa langsung mengunduh aja. Jadi ada 2 cara, klik unduh. Nah, nanti untuk caranya nanti kita bahas di bab selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah halaman laporan bagi operator pendidikan. Saya yakin sudah paham, tidak usah saya ulang lagi. Ini halaman di rapor pendidikannya ya Bapak Ibu ya. Nah, tinggal mengunduh, nanti bisa dibandingkan. Mau yang mana dulu, monggo silahkan. Mau lewat online-nya atau lewat unduhnya untuk melihatnya, monggo silahkan. Ini masih sama ya Bapak Ibu, tampilannya, rapor pendidikannya, itu ada nanti sheet laporan, ada panduan membacanya, ada prioritas rekomendasi, ada seluruh rekomendasi, ya kan.
Ini terwakili di 4 tab ya Bapak Ibu ya. Nah itu, dan di situ pun kalau Bapak Ibu mau langsung melihat di sini akan ada penurunan ataupun naik ya kan. Misalnya ini di sekolah SMP 1 Merdeka ini A1 itu ini turun 3%. Nah ini. Terus ini yang literasi cakap naik. Lah ini nanti akan menjadi pertimbangan yang menjadi penyusunan skala prioritas setiap kegiatan di RKT maupun RKS. Ini tab tadi ya, laporan raport, terus nanti ada panduannya, cara membacanya, ya kan. Terus ada prioritas rekomendasi, ada seluruh rekomendasi. Ya, ini sama kayak tahun lalu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, itu di inspirasi ini ya Bapak Ibu, di kolom benahi, inspirasi kegiatan dan benahi, itu nanti silahkan dilihat, akan ada muncul pasti itu. Pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi. Nah, di sini juga ada. Nanti mungkin di indikator masalah yang lainnya nanti akan muncul pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Dan di situ ada tautan referensinya. Kalau Bapak Ibu ingin membenahi, melihat cara membenahi di satuan pendidikan yang lain, tinggal klik ini tautannya. Nanti akan muncul di situ, baik itu video, testimoni, ya kan, ataupun mungkin merujuk ke materi cara untuk membenahinya seperti apa. Nanti tinggal diklik. Nah, terus ada yang terakhir, seluruh rekomendasi. Nah, seluruh rekomendasi ini saya ulangi lagi, pasti di situ kalau Bapak Ibu perhatikan akan muncul ada pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan apa, ya kan? Nah, dari sini saja sudah terlihat kenapa dari tahun kemarin pemerintah itu selalu menggiatkan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar sampai dengan mendata mana sekolah yang sudah mengakses, mana yang belum, mana yang sudah lulus, mana yang tidak, dan lain sebagainya. Ikut diklat berapa persen, yang ikut diklat tok berapa persen, yang lulus berapa persen. Semuanya itu terlihat dari langkah-langkah pemerintah. Di sini diwujudkan bahwa memang salah satu rekomendasi inspirasi kegiatan benahi itu ada terpampang di platform Merdeka Mengajar. Karena PMM ini mau tidak mau, suka tidak suka, memang dikhususkan untuk Bapak Ibu guru. Pengguna utama dari PMM adalah Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan lain-lain yang ada di satuan pendidikan. Dan tentu saja ada tautannya ya Bapak Ibu ya. Nanti, dan ini menarik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu memetani. Memetani itu mencari-cari. Memetani itu dari bahasa Jawa dulu mencari kutu di rambut. Nah ini yang susah. Jadi mencari apa sih akar masalahnya. Jadi harus diklik satu-satu mana yang mau didahulukan. Nah seperti yang saya utarakan tadi, banyak sekolah yang terjebak satuan pendidikan itu memenuhi kegiatan RKT-nya itu berdasarkan keinginan. Keinginan saya itu, ini. Keinginan kami itu adalah ini, tapi tidak melihat hasil dari rapor pendidikan. Misalnya ada satu sekolah ingin membuka jurusan baru, seperti yang Bapak Ibu ketahui, sekarang itu ada 3 jurusan yang booming ya di tempat seni dan industri kreatif. Itu ada DKP, ada animasi, ada
broadcasting. Nah, itu kono banyak sekali peminatnya. Nah, sekolah itu pengen membuka jurusan salah satu dari itu, misalnya mau membuka jurusan animasi gitu. Tapi data yang ditemukan di situ tidak banyak yang tertarik di animasi, ya kan. Apalagi kalau di Bali mungkin lebih banyak tertarik di dunia pariwisata. Nah, analisis kebutuhan peserta didik inilah yang harus menjadi dasar apapun kalau Bapak Ibu di satuan pendidikan itu mau membuka, misalnya ini tadi saya ngomong jurusan baru ya Bapak Ibu ya. Nah, artinya ketika buka jurusan itu ya tidak karena mengikuti tren, tapi karena kebutuhan lingkungan, kebutuhan peserta didik, kebutuhan satuan pendidikan, dan ketersediaan SDM. Jadi ketika Bapak Ibu ada SDM-nya, memang ada gurunya yang bisa mengampu, didukung oleh seluruh komite misalnya, karena itu nanti juga peran serta wali itu terjadi di awal saya singgung bahwa harus mulai dilibatkan. Wali ini jangan hanya diberitahu, tapi diminta sumbangsihnya, pemikirannya, ya kan? Karena dia yang tahu karakter anak didiknya masing-masing ya, Bapak Ibu. Nah, terutama nanti ketika kalau kita ngomong keterlibatan orang tua atau wali, ketika nanti anak itu mau menentukan masa depannya. Jadi dari sebelum masuk itu sudah kita saring, Pak, Bu, mohon maaf, anak saya ini tertarik untuk berwira swasta. Misalnya orang tua sudah memberitahu itu. Kalau enggak ya Bapak Ibu guru yang mencari tahu. Dengan survei bisa, dengan analisis ya, ketika masuk bisa. Jadi nanti treatment perlakuan sekolah Bapak Ibu dengan metode pembelajarannya, dengan cara-cara membelajarnya sudah fokus ke tujuan anak itu. Karena mau berwira swasta berarti nanti ya yang dikuatkan adalah bagian ini, bagian itu, bagian ini, bagian itu. Karena mau melanjutkan, ya meskipun kalau di SMK mungkin presentasi yang mau melanjutkan itu tidak banyak, tapi itu tetap harus jadi perhatian karena memang itu mau melanjutkan anak itu, peserta didik itu. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa nanti ada peserta didik yang mungkin nanti memilih berganti jurusan atau berganti tujuan ya, karena mungkin dia punya logika sendiri, kemampuan sendiri, dengan penguatan literasi dan numerasi yang telah dilaksanakan sekolah, dia kok terus kayak ada hitungan di kepalanya itu, waduh, peluang saya kalau bergerak swasta segini, nah nanti saya akan pindah ke bekerja atau ke berkuliah dulu, melanjutkan dulu. Nah, itu yang belum terekspos, belum dipikirkan oleh satuan pendidikan. Nah, mungkin hanya disamaratakan ya kegiatannya seperti itu, media pembelajarannya, metode pembelajarannya, dan lain sebagainya. Nah, ya itu sudah berakhir Bapak Ibu. Sekarang jam 11.23. Alhamdulillah masih ada waktu 7 menit ya. Oke, itu mungkin paparan dari saya Bapak Ibu yang saya hormati. Itu saya cukupkan. Mungkin ada yang perlu diklarifikasi atau mungkin masukan, saran, atau pertanyaan ya, saya harap dan pertanyaan ya kita nanti belajar bersama, tapi insya Allah saya akan jawab sebisa saya dan nanti dibantu Pak Wayan dan Pak Purwanto ya Bapak Ibu. Atau malah
Pada tidur ini Bapak Ibu. Kayak didongengin ya Pak Wayan. Ibu Ayu Sukartini kayaknya tadi mau bicara ini. Oh, baru masak. Ya, insya Allah kita tepat waktu kan ya. Ya, ya, itu Pak Wayan. Iya. Enggak, Bapak Ibu mungkin ada yang mau disampaikan? Oh ya, jangan lupa ya Bapak Ibu mengisi presensi ya Bapak Ibu. 1 hari 1 kali saja. Dengan melampirkan. Oh sudah, wah presensi. Biodata jangan lupa. Oh ya, biodata juga jangan lupa Bapak Ibu. Biodata. Biodatanya juga jangan lupa. Jadi gimana ini? Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau gimana? Enggak, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Pertama mungkin yang sudah mengunduh rapor pendidikannya terus kok melihat kok beda ya ini ya gitu. Seperti kayak yang saya baca di sekolah gitu ya. Sekolah saya nggak ada ini kekerasan seksual lah. Kok ada ya di sini kok ditemukan. Sekolah saya tidak ada perundungan, tapi ternyata kok perundungannya merah ya. Itu banyak terjadi di banyak sekolah Bapak Ibu. Ya mungkin karena siang ya. Karena ya mungkin waktunya makan siang ya ini, jadi energinya. Berarti mungkin nanti pada saat ngerjakan baru Pak. Oh iya. Iya, nanti masalahnya ya, Pak, ngerjakan. Ya betul-betul. Itu ya Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin kalau dari saya cukupkan paparan saya. Oh ini Bu. Ada Bu Marsudiri ini dari Marsudiri. Ini mengangkat tangan ini. Ya, monggo silakan. Silakan Ibu. Izin Bapak, mohon sedikit bertanya. Maaf Bapak ya. Mohon maaf, ya. Pak. Itu kan tadi sempat disampaikan terkait dengan salah satu kegiatan dalam rapor pendidikan, yaitu explore rapor pendidikan. Itu kami belum. Nah, itu saya mau menanyakan terkait dengan bentuk kegiatannya apa ya Pak ya, supaya di checklistnya itu bisa memang sudah kami kerjakan begitu. Explore itu aja Bapak. Explore rapor pendidikan. Iya. Yang di webnya atau di anunya Pak? Tadi kan itu ada checklistnya sekolah kami, keterangannya adalah belum melakukan. Nah itu kami mau nanyakan bentuk kegiatannya apa supaya bisa kami terapkan begitu Bapak. Oh, berarti sudah melihat di rapor pendidikannya ya Pak ya? Sudah mengunduh sudah. Oh, boleh kalau satu boleh, itu saja. Saya lihat bisa nggak di share screen aja kalau berkenan ya? Karena saya harus lihat di konteks di mananya itu. Nggih, sebentar coba saya bukakan di rapor pendidikan. Kalau enggak nanti kita selesaikan di belakang layar Pak. Oh, ya boleh juga nggak apa-apa Bapak. Kalau memang begitu. Soalnya tadi kan itu keterangannya karena sekolah kami belum. Itu jadi ditanya juga sama kepala sekolah. Ini kok belum karena apa begitu. Oke, ya. Mungkin bisa. Itu aja Bapak. Ya, saya dibantu menampilkan kalau berkenan. Bisa share-in nggih, Pak? Siapa? Pak Ari, Bapak. Pak Ari nggih, ya. Ya, nggih. Coba saya bukakan dulu rapor pendidikannya. Iya.
Pak Ari bisa share screen ya. Kalau enggak saya jadikan co-host dulu. Oh iya Bapak Ibu tadi mengingatkan besok kalau masuk nanti mohon namanya diganti, ada sekolahnya ya Bapak Ibu, misalnya ada Pak Wayan Darmayase underscore dari mana gitu ya, SMK mana gitu ya. Oh ya, ini sudah tampil Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Ari. Suaranya belum terdengar. Iya Bapak. Oh ya. Tampilan rapor pendidikan sekolah kami begini Bapak. Cuman untuk explore terkait dengan rapor pendidikannya itu bagaimana nggih? Yang mau ditanyakan explore yang mana coba Pak? Saya lihat. Tadi kan sempat disampaikan itu ada Kabupaten Jembrana, ada beberapa indikator itu yang sudah dilakukan. Nah, salah satunya yang belum itu adalah explore rapor pendidikan gitu, kalau nggak salah sempat tadi sih. Ya, kalau explore rapor pendidikan berarti gini Pak, sudah di-download kan Pak? Sudah di-download Bapak. Ya, berarti Bapak nanti mengikuti langkah yang ada di situ. Misalnya ini kan, ini rapor pendidikannya, coba diturunkan Pak. Di scroll ke bawah. Ya, ini asalnya ya. Bapak Ibu, misalnya ini kan yang kuning ini, terus coba dipelajari akar masalah Pak. Nah itu kan bisa diklik itu. Iya betul. Ya, nah itu di situ terus. Ini sebenarnya besok ya tapi nggak apa-apa. Ya terus itu ada kompetensi pada domain data dan ketidakpastian 53/100. Itu bisa diklik coba misalnya detailnya. Nah itu ada ya kan, bla 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 detail sudah dilakukan ini belum Pak? Kemarin baru kami sampaikan ke teman-teman, belum kami eksekusi sih Bapak untuk perencanaannya. Oke lah, ini sudah berarti skor capaian kompetensi domain tahun ini naik dari sebelumnya. Nah terus sumbernya ini coba diklik Pak. Nah itu nggak bisa Pak di situ. Terus ditutup Pak. Nah ini kegiatan explore-nya ya Pak, terus di scroll ke bawah lagi Pak, coba Pak. Nah ini juga ada itu visi detail, nanti itu bisa dipelajari ya Pak, terutama yang Bapak ingin diwujudkan di kegiatan RKT maupun RKS ya, terutama yang nilai-nilai kurang cerah ataupun kuning. Ya, terus naik coba Pak. Nah terus di situ ada turun sedikit, ada inspirasi benahi. Inspirasi benahi. Oh ini. Nah itu diklik. Nah ini yang saya sampaikan tadi ya. Nah ini ada inspirasi 1, inspirasi 2. Ini rapor Bapak adalah ini. Untuk mengatasinya adalah melalui ini yang ada bintangnya itu, yang di bold peningkatan GTK penunjang ini. Contoh kegiatannya adalah inspirasi 1, inspirasi 2, coba ini. Nah, atau Bapak bisa langsung lihat di ini, diklik yang ini. Ini Bapak. Nah, itu diklik bisa nanti langsung masuk ke rapor platform Merdeka Mengajar. Ya, betul lah. Ya, masuk ke platform. Jadi itu kalau cara yang di sini ya, tadi memang itu explore-nya seperti itu. Jadi mohon nanti bagi sekolah yang mungkin kok sudah, ya pokoknya itu dibuka-buka. Jadi kayak kalau di LMS itu kayak mungkin terus nanti di datanya sana itu tercentang gitu Pak, sudah dilaksanakan karena sudah dibuka. Jadi berarti harus dibuka semua gitu Pak. Iya, terus nanti kan di sana terrekord. Nah, kan terus nanti bisa masuk ke langkah selanjutnya. Itu Pak. Oke, ya. Oke, baik. Nanti coba kami tindak lanjuti Bapak. Oke, ya, itu aja. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Ari. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saya harap ini juga menjawab pertanyaan yang sama yang lain ya Bapak Ibu ya.
Ya, salah satu tujuan ditampilkan itu bukan untuk mengetahui kelemahan ya, tapi kita cari siapa tahu sekolah Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama, jadi kita bisa terapkan bareng-bareng. Itu mungkin Pak Wayan, Pak Pur, dari saya mungkin kalau sudah dirasa cukup lebih 5 menit ini. Nggih Pak Arjito, matur nuwun waktu yang telah disampaikan tadi. Jadi saya tambahkan lagi yang terkait tadi, ada yang belum tereksplor tadi, caranya langkahnya seperti tadi, hanya dibuka saja, biar nanti di sana akan terekod bahwa di Bali itu sudah melakukan eksploitasi terhadap rapat pendidikan. Karena memang tadi ketika yang awal saya buka tadi kan memang belum di kelas 6 Bali 6 ini semuanya belum ada yang sudah mengeksplor statusnya. Karena memang mungkin belum dibuka semua itu. Jadi posisinya masih belum tereksplor di pusat mungkin. Dan kalau cukup Pak Wayan mungkin sudah nggih. Hari ini maksudnya Pak Arjito hari ini sudah selesai, sudah ada sampai dengan ke bab 2 tentang kaitan PBD. Berarti setelah ini Bapak Ibu semua melakukan asinkronus, Bapak Ibu pelajari yang tadi sudah disampaikan narasumber baik Pak Arjito maupun Pak Wayan. Kalau sudah selesai, dirasa cukup untuk pertemuan siang hari ini kita akhiri. Bapak Ibu silakan mandiri membaca materi yang telah kita sampaikan tadi. Cukup nggih Bapak Ibu? Nggih, cukup nggih.